Stop. Ada satu weton yang harus Anda kenal, kekuatan gelapnya. Ini bukan tentang santet atau ilmu hitam, tapi tentang hukum keseimbangan alam semesta yang bekerja secara instan. Apakah Anda tahu weton wage? Mereka yang tampak pendiam, bahkan cenderung penyabar luar biasa. Tapi, ketika kesabaran itu habis, dan mereka memilih diam-diam menelan rasa sakitnya, bahaya sesungguhnya baru dimulai. Tahukah Anda, saat weton wage menangis dalam diam, mereka bukan mencari pembalasan, tapi menyerahkan nasib Anda sepenuhnya ke tangan alam semesta. Nasib buruk, kesialan, dan kemunduran rezeki akan ditarik seperti magnet kepada si pelaku. Jika Anda pernah menyakiti, atau mungkin Anda sendiri berweton wage, simak baik-baik. Karena hari ini, kita bongkar 3 ancaman paling mematikan bagi mereka yang berani mengusik kedamaian weton wage. Bersiaplah, karena ini adalah peringatan keras. Selamat datang kembali di channel Mbah Tomo Primbon, wadah terpercaya untuk mengupas tuntas rahasia primbon Jawa kuno, kearifan lokal Nusantara, dan energi kosmik yang memengaruhi takdir kita. Kami hadir sebagai jembatan antara masa lalu dan pengetahuan modern, mengungkap misteri weton yang sering disalahpahami. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam inti pembahasan yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap weton wage, kami punya satu permintaan kecil, tapi sangat berarti. Dukung channel ini sekarang juga. Hanya dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan memberikan tanda like pada video ini. Anda membantu menyebarkan energi pengetahuan ini ke seluruh Nusantara. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami untuk terus menggali dan menyajikan konten edukatif yang otentik. Mari kita tingkatkan kesadaran bersama dan mulai ekspedisi rahasia weton wage. Untuk memahami mengapa weton wage begitu berbahaya saat disakiti, kita harus kembali ke filosofi dasar weton ini. Weton wage memiliki Neptun yang unik, dan secara karakter, mereka adalah perpaduan antara introvert yang mendalam dan pemikir yang terstruktur. Mereka adalah tipe orang yang lebih memilih perenungan daripada konfrontasi. Diamnya sang wage bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah filter energi. Ketika mereka merasa terzolimi, hati mereka terluka, dan harga diri mereka diinjak-injak, reaksi pertama mereka bukanlah membalas dengan kata-kata kasar atau fisik, melainkan mereka menarik diri. Dalam momen penarikan diri ini, mereka sebenarnya sedang melakukan proses transfer energi secara spiritual. Orang awam mungkin melihatnya sebagai sikap pengecut atau pasrah, padahal di dalam batin wage sedang terjadi pergulatan dahsyat. Mereka sedang menimbang, apakah orang ini layak mendapatkan energi kemarahanku? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Mereka meyakini adanya sistem keadilan yang jauh lebih besar dari diri mereka, yaitu hukum tabur tuai kosmik. Saat wage memutuskan untuk diam, mereka secara tidak sadar mengucapkan mantra nonverbal yang berbunyi, "Aku serahkan rasa sakit ini, biarlah keadilan sejati yang memutuskan nasibmu." Energi emosi yang seharusnya meledak sebagai amarah justru disalurkan ke dalam sistem energi alam semesta. Ini menciptakan magnet karma yang sangat kuat. Inilah kunci mengapa menyakiti weton wage itu fatal. Anda tidak berhadapan dengan individu wage, tetapi Anda berhadapan langsung dengan mekanisme koreksi alam. Wage adalah konduktor, dan diamnya mereka adalah penanda bahwa sambungan listrik kosmik sudah terpasang.
Mereka telah melepaskan beban pembalasan, dan kini beban itu ditanggung oleh semesta yang akan memulihkannya melalui cara-cara yang seringkali tak terduga dan sangat menyakitkan bagi si pelaku. Ingat, bagi Wage, perdamaian batin mereka jauh lebih berharga daripada kepuasan membalas dendam. Mari kita bedah bahaya pertama yang paling sering dirasakan oleh pelaku kezoliman weton Wage. Karma rezeki yang tertarik dan bocor. Dalam konsep Jawa, rezeki tidak hanya berupa uang tunai, tapi juga aliran energi kelancaran. Saat seseorang menyakiti weton Wage hingga mereka menangis dalam diam, mereka secara drastis mengganggu aliran energi positif dalam diri mereka sendiri. Ingat, energi adalah timbal balik. Anda memberikan rasa sakit, Anda akan menarik rasa sakit. Dan bagi banyak orang, rasa sakit terbesar datang dari hilangnya kemudahan hidup. Mekanismenya bekerja seperti ini. Weton Wage yang terzolimi, karena sifatnya yang penyabar, akan menyimpan energi kekecewaan itu. Energi ini bergetar pada frekuensi yang rendah, namun sangat stabil. Frekuensi ini kemudian dipancarkan oleh alam kembali kepada si pelaku sebagai penyumbat rezeki. Pelaku akan mulai merasakan efek bocor. Usaha yang tadinya stabil, tiba-tiba menghadapi rintangan tak masuk akal. Penjualan menurun drastis. Kontrak besar tiba-tiba dibatalkan pada menit terakhir, atau barang dagangan rusak tanpa sebab yang jelas. Ini bukan sihir, tapi sinkronisitas negatif yang diciptakan oleh energi sakit hati sang Wage. Selain itu, rezeki yang datang pun terasa panas. Contohnya, uang masuk dalam jumlah besar, tetapi seketika itu juga harus keluar untuk biaya pengobatan mendadak, perbaikan rumah yang tiba-tiba rusak parah, atau bahkan menjadi korban penipuan. Ini adalah bentuk penyeimbangan alami. Alam mengambil kebahagiaan dan kemudahan rezeki si pelaku untuk menggantikan energi positif yang telah dicuri dari weton Wage. Tidak peduli seberapa keras si pelaku bekerja, seolah-olah ada barrier tak kasat mata yang menghalangi pintu kekayaan mereka. Bahaya kedua ini mungkin tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya bisa merusak kehidupan pelaku dari dalam, hilangnya kedamaian batin, dan munculnya keresahan kronis. Weton Wage adalah individu yang memiliki kedalaman batin yang luar biasa. Ketika hati mereka terluka, luka itu sangat dalam. Energi luka yang dalam ini tidak hilang. Ia menjadi getaran spiritual yang tersimpan dan kemudian diproyeksikan kembali ke si pelaku dalam bentuk energi gelisah. Pelaku akan mulai mengalami gangguan psikis dan emosional yang intens. Mereka seringkali merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Tidur menjadi sulit, dihantui mimpi buruk, atau selalu terbangun pada jam-jam spiritual, sekitar pukul 2 hingga 4 dini hari, dengan perasaan khawatir yang mencekik. Ini adalah indikasi bahwa jiwa mereka tidak tenang, karena telah merusak kedamaian jiwa orang lain. Rasa bersalah kosmik ini akan menghancurkan kemampuan pelaku untuk menikmati hidup. Makanan terasa hambar, tawa terasa dipaksakan, dan kebahagiaan terasa palsu. Mereka akan mudah tersinggung, cepat marah, dan selalu mencari konflik, bahkan dengan orang-orang terdekatnya. Mereka menjadi magnet negatif yang menarik pertengkaran dan suasana hati yang buruk. Secara spiritual, ini adalah hukuman yang adil. Weton Wage menahan amarahnya demi kedamaian batin, dan sebagai balasannya, alam mengambil kedamaian batin si pelaku. Pelaku akan hidup dalam penjara pikiran mereka sendiri, terus-menerus digerogoti oleh energi sakit hati yang tidak mereka lepaskan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan sejati, hanya siklus tanpa akhir dari kekhawatiran
dan keresahan. Kita sampai pada bahaya ketiga yang sangat mengerikan dan seringkali membingungkan si pelaku. Pengasingan sosial dan terputusnya relasi penting. Weton wage yang terzolimi adalah pusat energi koreksi. Ketika mereka terluka dan memilih diam, alam semesta mulai bekerja untuk melindungi dan membersihkan lingkuran wage. Salah satu cara paling efektif adalah dengan secara bertahap memutus hubungan antara wage dan si pelaku. Namun, dampaknya tidak hanya berhenti di hubungan wage dan pelaku saja. Karena energi negatif dan kegelisahan yang dipancarkan oleh pelaku, seperti yang kita bahas di bab ketiga, orang-orang di sekitarnya pun mulai merasakan ketidaknyamanan. Teman dekat tiba-tiba menjauh tanpa alasan jelas. Mitra kerja menjadi dingin dan menghindari kolaborasi. Bahkan anggota keluarga pun mungkin merasa enggan untuk berinteraksi lama. Pelaku akan merasa seperti terisolasi di tengah keramaian. Mereka menjadi subjek dari jaringan sosial yang memudar. Komunikasi terhenti, undangan tidak datang, dan mereka secara bertahap dikeluarkan dari lingkaran pertemanan atau profesional mereka. Ini adalah konsekuensi langsung dari pengusiran energi negatif. Jika Anda menyakiti seseorang, Anda menyebar energi racun. Dan lingkungan yang sehat akan secara alami menolak racun itu. Weton wagire tidak perlu mengirim sihir atau ancaman. Alam semesta secara otomatis menarik simpati dan dukungan menjauh dari pelaku yang terbukti mengganggu kedamaian energi. Akhirnya, si pelaku akan ditinggalkan dalam kesendirian, dipaksa untuk menghadapi konsekuensi perbuatannya tanpa ada sandaran sosial. Inilah balasan tulus dari alam, kebebasan dari ikatan sosial yang beracun bagi wage, dan kesepian yang menghukum bagi pelaku. Setelah membahas bahaya yang mengintai para pengganggu, kini saatnya kita fokus pada Anda, para pemilik weton wage yang mulia. Pesan kunci ini harus Anda pegang teguh. Kekuatan Anda yang sejati terletak pada kesabaran dan kemampuan memaafkan. Seringkali saat disakiti, naluri pertama adalah membalas. Namun, bagi Anda, membalas adalah pemborosan energi. Jika Anda membalas, Anda turun ke level yang sama dengan si pelaku, dan hukum karma akan mencatatnya sebagai pertengkaran setara, bukan kezaliman murni. Tugas spiritual Anda saat terluka hanya dua: diam dan serahkan. Akui rasa sakit itu, tapi jangan pertahankan. Serahkan sepenuhnya kepada mekanisme keadilan ilahi dan alam semesta. Bayangkan rasa sakit itu terbang dari hati Anda dan diserap oleh semesta. Memaafkan untuk diri sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan mereka, tapi membebaskan diri Anda dari ikatan kebencian yang meracuni. Memaafkan adalah kunci yang memicu hukum tarik-menarik alam bekerja 100% tanpa campur tangan Anda. Ingatlah, weton wage adalah weton dengan perlindungan alam yang kuat. Kekuatan pembuangan, pelepasan ada dalam diri Anda. Semakin Anda tenang dan semakin cepat Anda melepaskan amarah itu, semakin cepat pula energi koreksi alam bekerja. Jangan pernah mencoba mempercepat pembalasan atau ikut campur. Percayalah pada keadilan takdir. Kehidupan pelaku akan diatur oleh konsekuensi yang jauh lebih berat dan adil daripada yang bisa Anda rencanakan. Jaga keheningan Anda. Jaga kedamaian Anda. Itulah pusaka terkuat weton wage. Rekan-rekan sekalian, kini kita telah sampai di penghujung pembahasan yang sangat mendalam ini. Pesan moral yang kita petik hari ini sangatlah jelas dan mendasar. Berhati-hatilah dengan setiap tindakan dan perkataan Anda, terutama kepada mereka yang berweton wage. Keheningan mereka bukanlah izin untuk menyakiti, melainkan sebuah jeda sebelum karma bekerja.
Kekuatan yang ada di balik weton ini adalah energi kosmik yang mengatur keseimbangan. Dan tidak ada yang bisa lolos dari hukum keseimbangan ini. Jika Anda adalah weton Wage, semoga video ini meneguhkan keyakinan Anda untuk tetap menjaga kesabaran dan keikhlasan. Biarkan alam semesta menjadi pengacara dan hakim Anda. Lalu, apa langkah Anda selanjutnya? Kami mengajak Anda untuk berbagi pemikiran. Tulis di kolom komentar di bawah. Apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah merasakan getaran karma weton Wage ini? Bagikan pengalaman Anda. Terima kasih tak terhingga atas waktu dan energi Anda yang telah setia menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, share ke teman-teman Anda, dan yang paling penting, subscribe untuk terus mendapatkan pencerahan Primbon Jawa lainnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya, dan semoga Rahayu senantiasa menyertai langkah Anda.